Bukan. Kalau Ustadz boleh jawab, ini semua datang karena keberkahan dari guru. Ibu bapak, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Pagi ini Abah alhamdulillah izin Ananda bisa diberikan kesempatan hadir di pesantren ini. Tadi berangkat dari TVRI jam 6:30. Tadi live di TVRI, kemudian baru selesai 6:30. Masya Allah, ternyata ke daerah Leuwiliang Leuwi Sadeng teh ayeuna mah meni macet pisannya banyak. Macet tuh Bu? Macet apa enggak? Tadi nama asa aya niat mau nambah orang Leuwiliang. Nambah naon? Nambah rezeki ya Bu. Masya Allah, senang bisa ketemu Abah. Kalau boleh saya cerita, ini cerita ya. Abah mohon izin saya cerita sedikit saja. Tahun 2016 kalau tidak salah dulu Abah. Tanggal 4/11 yang kita ikut aksi di Istiqlal, kemudian kita menuju ke depan Istana Presiden waktu itu. Jadi waktu itu Ustadz Hilman belum, izin Allah masih ikut dengan murabi Ustadz Arifin Ilham. Waktu itu ada tugas Ustadz Hilman, tugasnya nemenin Abah Raud katanya. Jadi Ustadz Hilman ikut aksi, tugasnya tadi apa? Nemenin Abah Raud. Saya mah yakin dulu teh Abah Raud nggak kenal dengan saya, yakin nggak tahu dengan saya, atau saha saya teh cuman bubuk raginang doang lah saya. Waktu itu Masya Allah tugasnya apa? Nemenin Abah Raud, jagain Abah Raud. Singkat cerita kita masuk ke Masjid Istiqlal. Singkat cerita masuk ke Masjid Istiqlal. Karena tugas saya nemenin Abah Raud, maka saya tidak sejengkal pun meninggalkan Abah Raud. Dulu teh berdua dengan almarhum Kang Haji Ade. Beliau sudah wafat ya Abah ya. Jadi Ustadz Hilman dengan Kang Haji Ade dengan Abah, kemana-mana diikutin Abah. Sampai ketika Abah, Ustadz Abah bade ke masjid, mau ke masjid, dilepas sendal itu saya bawa. Jadi hari itu saya jaga 2 sendal, 1 jaga sendal saya, 2 jaga sendal Abah. Saking ku fokus ngajaga Abah, ujungnya sendal saya hilang. Jadi pas keluar masjid teh, ari sendal saya mana? Allahu Akbar. Nu di dieu teh dikekepan sendal Abah we. Siga aya magnet na sendal Abah teh dipegang we. Da beda, sendal Abah kelihatan mahal. Sendal Ustadz kelihatan murah waktu itu. Jadi ku Ustadz dipegang terus. Sampai singkat cerita beres sholat di Istiqlal, kita naik mobil Abah waktu itu. Abah naik mobil karena Ustadz nebeng ke Abah, ikut ke Abah, Ustadz ke naik mobil. Bentena Abah di depan, Ustadz di belakang nangkel. Kieu we eta. Nah teh ya Allah, ini kieu-kieu teuing ya Allah. Ngan Ustadz hafal betul. Dulu waktu di pondok di Garut. Jadi Ustadz mah aslinya orang Garut Abah. Kapungkur masantren 12 tahun di Garut. Jadi genep tahun di Persis sakola teh, genep tahun deui di Muhammadiyah Ustadz mah. Ayeuna hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi lengkap, Persisna aya, Muhammadiyahna aya, NU-na aya. Lengkap janten teh. Nangkel we kapungkur teh di waktu mondok omat cenah kudu hormat ka guru, kudu takzim ka guru.
aya dina mahfudot, terang mahfudot ya. Mahfudot lamun baheula banyak kata-kata mutiara dalam Islam begitu. Ada satu kalimat, ada yang menyebutkan ini hadis, ada yang menyebutkan ini asar. Bedanya hadis dengan asar itu, kalau hadis perkataan dari baginda Nabi Muhammad SAW, kalau asar ini perkataan dari para sahabat. Ya, nah ada satu kalimat yang Ustadz masih hafal sampai sekarang. Ini nih, para santri kalau ingin berkah hidupnya ya. Ini semua yang pengen berkah hidupnya. Disebutkan begini kalimatnya. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Ada yang hafal tidak? Ada yang hafal tidak? Ini santri ada yang hafal nggak? Coba kita ulangi. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Naon artina Ustaz? Jadilah kamu aliman, orang yang alim, orang yang punya ilmu. Lamun teu bisa au muta'aliman, kalau tidak bisa jadilah orang yang mau belajar ilmu. Nuka hiji jadi naon? Alim, jadi ulama, jadi guru yang punya ilmu. Kalau tidak bisa au muta'aliman, jadilah orang yang mau belajar ilmu. Kalau tidak bisa juga au mustami'an, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Mustami', dengar, betah, duduk di majelis ilmu, senang dia. Jadi kalau ada yang ceramah, ada yang tausiah, ada majelis zikir, ada majelis ilmu, tidak bergerak. Kenapa? Mustami'an, dia mendengarkan. Atau yang keempat, au muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu. Kalau tidak, mencintai orang yang punya ilmu. Kalau tidak, mencintai majelis ilmu. Kalau tidak, mencintai semua hal yang urusannya dengan ilmu. Sebareji ofat kaiji naon? Alim. Nuka dua naon? Muta'alim, jadi pembelajar. Nuka tilu mustami, orang yang mendengarkan. Nuka opat muhibban, jadi orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, ulah jadi nuka lima. Ustad Hilman saha nu kalimate? Alim henteu ulah, muta'alim henteu ulah, mustami henteu ulah, muhibban henteu ulah. Nah, fatahlik, maka hidupmu akan hancur. Jadi lamun orang alim teu diajar ngadengekeun gak mau, cinta sama ilmu gak mau, hati-hati jadi yang kelima, yang empat-empatnya tidak ada. Maka apa dampaknya? Fatahlik, hancur hidup, binasa hidup. Maka Ustaz ingat betul waktu dampingin Abah di tanggal 4/11 itu, Ustaz ingat kalimat itu. Ulah tinggalkan, kudu dijaga, kudu ditemenin, kudu lindungin, kudu bersamain, yakin ada berkah. Singkat cerita, sampai sore hari Ustadz Arifin masuk ke dalam, Abah kita amankan, beliau pulang. Ustadz masih di situ, masih di situ. Saya sampai pulang ke rumah sekitar jam 1 malam waktu itu. Ketemulah sama istri di rumah. Kata istri itu, ibu saya sudah punya istri ya bu ya, jangan kaget ya, mendingan hulang kieu. Oh, geus nikah Ustaz teh. Saya ngobrol dengan istri saya, kata istri saya, ayah kok lama bener pulangnya. Saya ceritalah panjang lebar. Dari situ Abah Hilman teh ngadong ke Allah, ya Allah, hari ini saya menghabiskan waktu menemani guru saya. Padahal Abah teh belum kenal ke saya juga baru kenal dengan Abah, belum deket-deket betul. Tapi saya minta ke Allah, ya Allah, mugia ia jadi berkah ya Allah, hoyong jantan berkah ya Allah, tunjukkan ya Allah jalan berkah,
dina mangparingan abdi jantan murid nemenin abah sadinten pisan ya Allah. Komo eta menemani jihad fisabilillah atuh dah. Menemani kondisi yang sangat sulit ketika itu, saya minta ke Allah, ya Allah tunjukkan jalan. Abah ieu mahnya hoyong tahadus binikmah. Saatos nemenin abah itu ibu bapak hadirin rezeki saya teh bunda mulai banyak yang kebuka abah. Di antaranya tahun 2017, tahun 2018, tahun 2018 Hilman teh dapat kesempatan berangkat ke Amerika, Kanada. Saya bisa sekolah ke sana, bisa dakwah di sana 3 tahun keliling abah. Amerika ada 50 negara bagian, Hilman sudah keliling hampir 32 negara bagian. Keliling abah, keliling. Pulang dari Amerika ada program baru di Transvision mengaji dan mengkaji. Kemudian di TVRI kepungkur sareng Ustaz Arifin almarhum. Jadi mustami, calik sami kieu, duduk. Abah di payun. Yang orang leuwih liang tuh siapa abah yang sudah wafat juga? Ki Hodam. Abah Raud, Ki Hodam, sareng Murabi Ustaz Arifin. Ustaz teh mustami duduk. Jam 3 subuh berangkat dari Sentul, kita berangkat. Syuting jam 5 waktu itu. Hari ini duduk di depan yang tiap hari Ustaz di depan di TVRI. Dulu mustami, dulu duduk. Kalau ditanya punten, bukan karena pinternya Ustaz Hilman, bukan bodoh iya mah. Bukan karena hebatnya Ustaz Hilman, bukan bodoh Ustaz mah. Bukan karena ganteng mah relatif. Jelek mutlak. Ganteng mah relatif, bukan karena pinter, bukan karena ganteng, bukan karena hebat, bukan. Kalau Ustadz boleh jawab, ini semua datang karena keberkahan dari guru. Aduh. Cek. Ode, eta rekaman aya kan? Ode, jangan dihapus ya. Jangan dihapus. Pengalaman pertama datang ke Mama Bakri langsung dikasih jatuh. Biasa. Sok tepuk tangan boleh, tepuk tangan boleh. Tepuk tangan. Aduh, Ode. Eta ulah dihapusnya video nanya. Biasa nama kieu cenah aya istilah kalau kita sudah dibanting siap-siap terpelanting. Lamun kita sudah pernah jatuh siap-siap diangkat derajatnya. Amin ya robbal. Doakeun atunya Ustaz Hilman sing jadi wali kota Bogor lah insyaallah. Amin ya robbal. Gitu abah, masya Allah. Iya mah sekelumit cerita. Ingat ya, ibu, bapak hadirin. Jadi yang namanya keberkahan ilmu itu bukan hanya pada ilmunya, tapi yang namanya keberkahan ilmu itu ada pada gurunya. Ngus atuh ngus. Meninggal sirikan wae nges baik bu ibu lanjutkan jangan lanjut atau cukup nges atuh ulah yang sirikan wae komodo harap meni bahagia. Lanjut jangan, lanjut atau jangan. Jadi keberkahan ilmu itu bukan pada ilmunya saja,
tapi juga pada gurunya. Matakna punten pisan, lamun ayeuna orang sukses, kalau sekarang kita berhasil, kalau sekarang kita jadi jelema anu mulia, omat sing inget kanu jadi sing inget kadu jadi kudu inget omat orang ayeuna hebat, orang ayeuna sukses, lamun awa guru mah moal bisa nanaon. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi lamun ayeuna punten, ieu nu jadi guru ya, nu jadi guru, nu jadi ustad, guru teh mulia atau henteu? Mulia atau henteu? Mulia. Guru itu profesi mulia. Maka mohon maaf, saat kita jadi guru, jangan merendahkan profesimu menjadi profesi yang sangat rendah. Kenapa? Karena guru adalah profesi yang sangat mulia. Orang jadi guru, punten, kita jadi guru, ngajarin anak kita Al-Fatihah, murid kita Al-Fatihah, ngajarin alif batasa, ngajarkan ABCD, Allahu Akbar. Eta Al-Fatihah diajarkan sekolah, engke dibaca ketika sholat, dibaca ketika doa, dibaca ketika zikir, insya Allah pahalana nyampe kagu matakna punten pisannya punten lamun ayeuna aya nya, lamun ayeuna aya di dieu anu hirupna susah, anu hirupna sulit, anu hirupna loba masalah, coba dicek, coba dievaluasi. Mungkin ada kemuliaan kita kepada guru yang belum terjaga. Saya ulangi, kalau sekarang ada di antara kita yang hidupnya sulit, hidupnya susah, mungkin ada kemuliaan kepada guru kita yang belum kita hadirkan. Maka ibu sing nyaah kanu jadi sing bager kanu jadi sing bager. Demi Allah, lamun guru urang ane jaga baik-baik, pegang erat-erat, hormati mereka. Dalamun geus eueuh mah, kalau sudah tidak ada mah hampa hidup kita. Kata Nabi, ingat. Cara Allah mengangkat ilmu teh di alam dunia, lain diangkat ilmuna lain. Tapi carana kumaha? Diangkat yuswa anu janten guru. Hari ini kemarin kita dengar banyak para ulama yang sudah meninggal. Betul apa betul? Banyak alim ulama yang wafat, guru-guru yang wafat, kiai yang wafat. Allahu Akbar. Paku bumi dicabut. Allahu Akbar. Matakna urang ayeuna sing syukur masih kena aya guru urang di dia, masih kena ada abah di sini, masih kena ada guru-guru kita yang lain di sini. Hormati, jaga, muliakan, berarti kita masih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sing hormat ka guru mah. Kalau punya rezeki ya punten, kalau punya rezeki sok dibagi guru kita teh. Misalnya kita sudah bolak-balik haji umroh, pilih ada guru kita yang belum haji umroh, sok diangkatkan haji umroh. Insya Allah. Matakna abah izin, hari ini Ustadz Hilman datang ke sini bukan untuk ceramah sebenarnya mah. Ustadz Hilman ke sini bukan untuk tausiah. Datu tausiah ceramah di depan guru-guru pesantren Mbak asa kumaha gitunya abah. Tapi Ustadz datang ke sini satu tujuannya, ya Allah, mudah-mudahan Ustadz dapat berkah datang ke tempat ini. Kenging berkah ti Allah sumping ke tempat ieu kumaha? Da ieu uleman langsung ti guru, undangan langsung ti guru, ditelepon ku abah langsung. Allahu Akbar. Salaras nama izin ditelepon ku abah teh. Asa teu acan pantes ditelepon ku abah.
kedah kersa kanggo tausiah tapi abah dupi izin ridho na ka murid ieu dupi izin mudah-mudahan dalam bicara ilmu ustad mah bodoh lamun cek orang leuwih sadeng mah naon cenah belat ustad mah hanya beruntung aja sekolah ge puntennya ibu bapak saya mah S1 S2 sekarang S3 mereknya 1 jazakallah khairan kasiro. Naon maksudna ustad beasiswa ustad mah budak miskin orang kampung ti Garut budak yatim piatu matak teu nyangki lamun ayeuna ku Allah teh dipasieun segala rupina lamun ditanya kunaon sababna ustad hiji boleh jadi berkah ti guru teh anu kadua berkah ti orang tua berkah dari orang tua. Maka yang kedua, ini nasihat saja ya untuk kita semua. Ini kebetulan ada santri, jadi ustaz seolah-olah menyemangati santri aja yang ada di sini. Yang kedua ini ya, setelah tadi ustaz mengupas sedikit tentang keberkahan guru, ini paling utama ya, ulah poho kanu janten kolot kanu jadi orang tua. Ridullah fi ridul walidain wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridona Allah teh aya dina ridona orang tua, murka bencina Allah aya dina murka bencina orang tua. Hati-hati, orang tua kita kesal sama kita, orang tua kita marah sama kita, orang tua kita jengkel sama kita, maka kudu langsung urang teh minta maaf kalau jadi kolot. Kunaha ustad? Khawatir hirup urang teh susah gara-gara urang poho kanu janten orang tua kita. Singkat cerita, almarhumah ibu saya itu Abah Raud, ibu bapak sekalian, orang tua yang sangat sabar. Baheula iya, kalau ustad kasih Sunda ngerti apa enggak? Ngerti ya? Jadi kalau campur boleh ya? Boleh. Jadi dulu saya itu waktu kecil tuh bangor lamun budak ayeuna mah. Nakal bah. Lamun main bola can peupeus kaca tatangga can beres main balna. Wah, bangor weh. Bangor pisan. Sampai tetangga teh sok komplain ke ibu saya. Cek tetangga teh, "Ece cenah. Ieu si Iman cenah main bal wae, bepuskeun kaca tetangga, bangor pisan." Tapi ibu saya tidak pernah berkata-kata buruk tentang anaknya, Bang. Kata ibu saya, "Nya ece hapunten. Keun insyaallah doakeun cenah. Jang Iman mah engke jadi ustad cenah." Eta kalimat teh sederhana tapi nu ngucapkeun kolot mah bisa mustajab eta. Doakeun nya ceuk insyaallah engkin mah cenah Jang Iman. Jadi saya dipanggil di rumah tuh Iman. Nama saya Hilman, dipanggilnya Jang Iman. Kata ibu saya, "Keun engkin mah jadi ustad cenah." Maka singkat cerita kelas 6 SD saya selesai. Cek ibu saya, "Iman cenah, ku mamah di sekolah keunnya ka pasantren cenah. Ulah cicing di lemur cenah. Kunaon nyusahkeun cenah." Mun bahasa orang sadeng mah nyusahkeun cenah. Tos we ku mamah urang mah santren keunnya. Terus saya bilang gini, "Mamah kumaha tuh? Kan mas santren mah mahal. Engke kumaha artosna? Di mana biayana?" Jadi kapungkur teh ibu bapak saya tukang jualan kuliling ke kampung-kampung. Jualan naon namanya teh? Jualan angean, jualan pakaian, tapi keliling. Jadi subuh dugi ka zuhur di pasar. Jadi ngebrakeun barang di pasar. Di zuhur ka luhur kuliling ke kampung di Garut teh. Kuliling. Saya tuh tahu ibu saya tuh susah hidupnya. Atau bayangkan punya anak 9 bersaudara. Jadi ustadznya anak ke-9, anak bungsu. Kan biasanya orang kampung mah udahnya banyaknya.
loba budak nantinya seur apa anak-anaknya tuh banyak. Terus saya bilang sama ibu saya, mama atuh lamun Hilman ka pesantren di mana biayana? Cek mama saya teh, sok jang ku mamah artos mah di pilarian. Padahal waktu itu teh saya tahu ibu saya nggak punya uang. Maka pergilah saya ke pesantren. Di pesantren saya belajar. Kelas 2 SMP, 2 sanawiyah, saya ditelepon. Suruh pulang ke rumah. Ketika sampai ke rumah itu, saya bertemu ayah saya. Kata ayah saya teh, Iman, tos wih, atos pak, kadia cenah. Duduk. Kata ayah saya, kumaha betah teh di pesantren teh? Biasa, pertanyaan orang tuanya. Betah teh di pesantren teh? Dulu teh saya mau ngejawab, teu betah. Dan ternyata pesantren itu tidak seperti yang saya bayangkan. Piring, leungit, kolor, eueuh, ya, gitu we. Ya kabayanglah dunia pesantren sugan teh bakalan kumaha gitu. Teu betah. Dan yang membuat saya tidak betah waktu itu, jadi ustadznya dulu badannya tuh kecil, saya tuh badannya kecil bu, kecil, pendek, hidung, hirup deh gitu. Pokoknya, jadi jangan melihat Hilman sekarang, ayeuna mah rada berubah atau udah ku duit merenannya, udah ditambahan jadi glowing, udah ku make up merenannya, ditacap di TV tadi sesa di TV. Jadi baheula mah leutik, penek, hidung, bau, otot leho. Pokoknya mah eueuh hareupeun lah pokoknya mah. Madesu, tahu madesu? Naon madesu teh? Masa depan suram pokoknya. Saya itu sering dihina sama teman-teman saya di pesantren teh. Naon dihinana? Cenah si Hilman mah teu gaul cenah. Teu asih. Nah ustad dipanggil kitu ku teman-teman teh nya da baheula mah saya lamun diajak main teh sok nolak. Lainakmu bukannya nggak mau, bukan, tapi karena saya nggak punya uang. Teman-teman saya itu sebulan minimal dikasih 200.000, saya sebulan dikasih 30.000. Jadi saya mah kalau diajak main teh suka nolak, bukan nggak mau tapi nggak punya uang. Maka ditanya ku bapak saya, Iman, betah teh di pesantren teh cenah? Karena saya tidak mau menyusahkan orang tua saya jawab, betah pak. Sing bener, betah teh? Betah pak. Ditanya 3 kali deh, sing bener, betah teh? Cek saya teh, mau tahu aja, mau tahu banget gitu. Eta bapak apa? Teu betahnya, nya pak, kunaon cenah? Nya Iman sok dihina kurang rencangan teh, sok di ieu, sok di ieu, sok di ieu, dicaritakeun. Cek bapak saya kieu, jang ka dieu cenah, dangukeun bapak. Ku bapak didoakeun jang Iman sing jadi jelema sukses. Tapi syaratna aya 3, cek bapak saya teh. Saya denger lah, naon wae pasaratna nu kahiji cenah. Jangan meninggalkan Allah, ulah ninggalkeun Allah. 2, ulah poho ka Allah. 3, ulah ngahirkeun urusan Allah. Indonesiana, jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah, jangan akhirkan urusan Allah. Saya mau tanya, kelas 2 sanawiyah, 2 SMP, kira-kira ngerti tidak dengan bahasa bapak tadi? Sudah ngerti atau belum? Hese kan menangkap kumaha. Cek bapak saya, ngerti ente? Saya jawab betereh, ngerti pak. Padahal teu ngerti. Betereh jawab ngerti. Ngan bapak saya tahu, iya budak can ngerti. Cek bapak saya, kadieu cenah. Iya maksudna, hiji, jangan tinggalkan Allah. Hiji maksudna, ulah ninggalkeun salat.
ulah ninggalkan, lamun bahasa lebih dalamna ulah ninggalkan teh ulah ninggalkan perintah Allah. Lamun cek Allah tita salat salat, lamun cek Allah saum saum, lamun cek Allah baca Quran, lamun cek Allah hadir di majlis ilmu hadir hiji. Berarti sebaliknya ulah nyieun dosa. Lamun kita bikin dosa segera minta ampun, istighfar, taubat hiji. Nu kadua ulah poho ka Allah. Naon maksudna? Engke hilman masantren diajar Quran, ngapalkeun Quran, ulah poho kana Quran. Da Quran mah petunjuk hidup. Makin dekat dengan Quran, makin erat dengan Quran, maka Allah muliakan hidupnya. Cek bapak saya gitu. Nu katilu ulah ngahirkeun urusan Allah, ulah ngahirkeun salat. Lamun aya waktu langsung ulah ditunda-tunda. Selesai Bu, beres gitu, tiba-tiba apa kata bapak saya? Sok ayeuna mah kantongna diberesan deui, acukna dilebetkeun deui, hilman uih deui ka pesantren. Jadi bapak saya teh nyuruh saya pulang, cuman mau nasihatin gitu aja Bu. Cek saya nah hati teh lebar ongkosnya, mending ulah datang ka imah hari kitu mah. Tapi apa kata bapak saya? Geus nah pulang deui ka pesantren. Pulanglah saya ke pesantren Bapak Ibu. Di pesantren 6 bulan kemudian saya dipanggil sama kepala sekolah, sama pimpinan pondok. Hilman kesini katanya. Iya. Beresin baju, masukin ke tas, pulang ke rumah. Cek saya teh ngajawab, aya naon kitu Pak? Pulang we cenah, disuruh pulang ke rumah. Ketika saya sampai ke rumah, saya kaget, di rumah sudah banyak orang. Banyak orang ngumpul, baca-baca doa. Ternyata pas saya masuk ke rumah, ayah saya sudah dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu itu ayah saya nyuruh saya pulang untuk memberikan wasiat terakhir merenang ka budakna teh, ke anaknya itu. Maka wafatlah ayah saya. Saya hampiri ibu saya nangis. Saya bilang, "Mama, ayeuna mah atunya Hilman teh kaluar we di pesantren telah nemenin mama di rumah." Apa kata mama saya? Ulah sok Hilman sekolah ke pesantren deui sing jadi santri jelema nu saleh nu bagus nyalamatkeun bapak. Maka saya lah ke pesantren. Di pesantren saya mulai berubah. Yang awalnya nggak semangat, yang awalnya sering dihina, dibully, tenan naon, mulai berubah. Sholat tepat waktu, segala macam, tahajud, baca Quran, ngapalkeun Quran, marketkeun ka guru hormat. Wah, bertahun-tahun terus sampai SMA ibu saya sudah sakit, stroke. Saya tahu ibu saya udah nggak punya uang lagi buat nyekolahin saya. Ibu saya nggak punya uang lagi buat nyekolahin saya. Saya bilang, "Mama, atus tah Hilman teh keluar we atunya sekolah teh. Mama teh gaduh biaya." Kata mama saya, ulah. Maka saya mintalah ke pondok saya, minta beasiswa. Syaratnya satu, boleh dikasih beasiswa asa ranking hiji cenah. Asa ranking 1. Maka saya kejar, kumaha carana saya sekolah bisa gratis. Kejarlah, dapat. Setiap saya libur dari rumah, dari pesantren ke rumah, ibu saya sedang sakit stroke. Sebelah kanan tidak bisa bergerak. Kalau pulang ke rumah teh, saya nyuapin ibu saya, disuapin ibu saya. Kata ibu saya itu suka nonton ceramah-ceramah ustadz di TV pagi-pagi, subuh. Sambil nonton, saya nyuapin kan. Kata ibu saya gini, "Iman, nanti Mama bakal nonton Iman ceramah di TV kayak ustadz itu." Eta kalimatnya, engke mama bakal nonton Iman ceramah di TV siga ustadz eta. Dulu tuh ibu saya suka nonton Ustadz Arifin almarhum, suka nonton Agim di TPI, nonton Ustadz Danu Bengkel Hati di TPI gitu ya, suka.
Jadi lamun nonton teh engke iman bakal jika Ustad eta. Saya bilang gini dah di hatinya, atuh mah kumaha carana, orang ti kampung ti Garut reka Jakarta ge meureun hese moal aya waktu. Kata ibu saya, ulah kitu jang cenah, aminkeun we. Eta bahasa kolotna, aminkan saja, jangan takut, jangan khawatir, aminkan saja. Maka saya aminkan, amin, amin. Ada iklannya pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, Iman, nanti Iman bakal sekolahna pakai bahasa Inggris. Maksudnya berenang sekolah ke luar negeri berenang. Cik saya teh, kumaha cara nama? Ayo nage geus empet-empetan sekolah wa duitna. Kumaha ka sekolah ke luar negeri. Ulah kitu jang, aminkeun we. Beres. Saya masih ingat lagi, setelah itu ibu saya dapat hadiah sajadah. Gambarnya Ka'bah. Apa kesibukan ibu saya? Saya perhatikan, kalau habis sholat, ibu saya itu suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Saya buktikan ibu saya setelah selesai sholat pasti baca talbiyah. Kunaon cik saya tanya, baca talbiyah wae. Kata ibu saya, Iman, mamah teh hoyong pisan angkat ka Baitullah. Terus saya tanya, Mamah, kenapa atuh nggak berangkat ke Baitullah? Kata mama saya, Jang, mamah nggak ada uang. Almarhum bapak teninggalkeun warisan anu seueur. Eta ge CF kanggo sakola Iman sareng raka-raka Hilman. Eta ge CF kanggo sakola Hilman sareng raka-raka Hilman. Kata ibu saya, dipegang pipi saya, diusapin. Jang, lamun mamah tetiasa angkat ke Baitullah, mamah doakeunnya ujang tiasa angkat bolak-balik ke Baitullah. Amin. Bu, apa kalimatnya? Amin. Singkat cerita, kelas 2 aliyah ada program pertukaran pelajar ke Amerika dan ke Jepang. Ustadz izin Allah ikut, dibuka jalana, akhir nama lolos bisa sekolah SMA di Amerika, di Kanada, di Jepang. Padahal Inggris tuh bisa, Ustadz tuh bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ustadz bahasa Inggris salah paham, ngucapkeun salah batur paham. Tapi izin Allah cekolot teh sok didoakeun ku mamah cenah berangkat sekolah ka ditu. Lulus SMA, hoyong sekolah ke mana deui? Keterimalah beasiswa ka Libya, Abah berangkat ke Libya. Ya. Terus beres di sana karena ada kasus Muammar Gaddafi waktu itu. Dipulangkan ke Indonesia. Jadi saya itu adik kelasnya Ustadz Adi Hidayat. Mungkin pernah dengar beliau ya. Jadi satu pesantren kita di pondok yang sama. Pulang dari sana bingung sekolah ke mana. Singkat cerita ketemulah dengan ayah angkat, dengan seorang ilmuwan cendekiawan muslim yang sekarang jadi ayah angkat saya, yang punya sekolah di Sentul, punya masjid Andalusia, namanya Ayahanda Syafi'i Antonio. Diangkatlah oleh beliau, sekolah dengan beliau. Selesailah S1 di situ, kemudian S2, sampai Masya Allah singkat cerita hari ini ibu saya pernah bilang, nanti mama bakal lihat Hilman ceramah di TV. Hari ini izin Allah, Allah berikan kesempatan hadir di televisi. Hanya saya sedih karena ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Tapi Ustadz hari ini di televisi karena apa? Doa orang tua. Sebelum pandemi bisa bolak-balik haji umroh, terserah Ustadz kapan saja. Karena Ustadz pembimbing haji dan umroh. Ustadz senang bisa berangkat haji umroh, tapi sedih. Ustadz tidak bisa menggenggam tangan orang tua Ustadz. Belum bisa memegang tangan ibu Ustadz.
untuk bisa berangkat haji dan umroh. Allah muliakan hidup kita wasilahna karena doa orang tua kita. Matakna berkali-kali Ustaz sampaikan, kalau hari ini nih santri-santri ya, Ustaz orang kampung, orang desa, orang miskin, yatim piatu, tidak punya harta. Kalian jangan minder, kalian jangan takut, kalian jangan khawatir. Selama kalian masih punya orang tua, itulah harta yang paling berharga. Lamun kakolot laloba menta hiji we, ma pa doakeun nya mah. Doakeun nya pa. Lamun kolot geus ngomong, ku mamah didoakeun, ku bapak didoakeun. Dibuka rezeki, dibuka rahmat, dibuka kebaikan, dibuka kesusahan, ditutup. Kenapa? Orang tua kita yang mendoakan kita. Lamun mau ujian, telepon orang tua kita, ma, pa, ade mau ujian, doain dia. Dah, ma, pa, ade mau ikut tes kuliah, mau ikut tes beasiswa, mau ikut tes pekerjaan, doain dia ma. Satu kalimat. Orang tua kita bilang, ku mamah didoakeunnya neng, ku mamah didoakeunnya jang, ku bapak didoakeunnya jang, ku bapak didoakeunnya neng. Dibuka. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridona Allah ada pada ridonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Coba Ustaz mau tanya, angkat tangannya. Yang hadir pagi ini siapa yang orang tuanya masih ada? Yang orang tuanya masih ada, angkat. Baik, turun. Yang orang tuanya sudah tidak ada. Naik, turun. Untuk yang masih ada orang tuanya, satu, muliakan, berbuat baik sama orang tua kita. Lamun can bisa ngabahagiakeun, ulah nyangsarakeun. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyakitinya. Ulangi ya. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyakitinya. 1, 2, 3. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyakitinya. Ustadz sekali, ibu bapak sekali, kalau belum, ayo, kalau belum bisa membahagiakan, maka jangan pernah menyakitinya. Ulangi, kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Catat benar. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Kalau sekarang masih ada, temui dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, minta doa kepadanya. Ayo nih, yang hidupnya masih susah, hidupnya masih sulit, hidupnya sedang punya masalah. Boleh jadi masalah kita datang karena kita belum bisa berbakti kepada orang tua kita. Boleh jadi hidup kita rumit, hidup kita sulit karena masih ada dosa kepada orang tua kita. Ibu bapak pernah dengar kisah Alqamah? Tahu kisah Alqamah? Tahu? Alqamah kumaha Ustaz? Alqamah ibadahnya rajin, Alqamah sholatnya rajin, Alqamah baca Qur'annya rajin. Singkat cerita, punten. Singkat cerita, Alqamah sakit. Sampai kemudian ketika sakitnya makin menjadi-jadi. Sampailah kelihatan Alqamah usianya semakin dekat dengan wafatnya. Tapi ketika sakaratul maut, lisannya susah mengucapkan kalimat La ilaha illallah.
susah. Maka kemudian istrinya sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku sedang sakit, tapi kok susah mengucapkan kalimat Allah, susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasul? Maka Rasul memerintahkan para sahabat, wahai sahabat, datangin Alqamah, sok tempo Alqamah, kunaon Alqamah teh cenah. Maka sahabatlah ke sana pergi. Ternyata Alqamah sudah sakaratul maut, tapi susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah makin susah, makin sulit, susah mengucapkan kalimat Allah. Apa kata Rasul? Coba ditanya, Alqamah masih punya ibu atau tidak? Apa? Masih punya ibu atau tidak? Kemudian dijawab oleh istrinya, masih punya. Kata Rasul kepada para sahabat, temui ibunya, sampaikan kepada ibunya kalau Alqamah sedang sakit, kalau Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat Allah. Maka para sahabat datang ke rumah ibunya. Sampai di rumah ibunya, apa kata para sahabat? Wahai ummi, wahai ibu, putramu Alqamah sedang sakaratul maut, tapi susah mengucapkan kalimat Allah. Apakah Alqamah pernah punya salah kepadamu yang menyakiti hatimu, wahai ibu? Apa jawaban ibunya? Ibunya diam. Ibunya tidak menjawab. Ibunya diam. Sampai kata sahabatnya, ditanya lagi, wahai ummi, wahai ibu, apakah Alqamah pernah punya salah kepadamu yang menyakiti hatimu? Apa kata ibunya? Ibunya diam, tidak menjawab. Sampai ditanya sekali lagi, wahai ibu, putramu Alqamah sedang sakit, makin sulit sakitnya. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah dia pernah punya salah kepadamu yang menyakiti hatimu? Apa jawaban ibunya? Iya. Satu kali Alqamah sudah menikah. Aku pernah meminta urusan kepada Alqamah, tapi anakku lebih mementingkan istrinya dibanding aku. Padahal urusan istrinya sudah selesai, sudah beres. Artinya Alqamah bisa bantu ibunya, bisa. Tapi Alqamah malah lupa dengan aku, ibunya. Dan aku sakit hati, kata ibunya. Sampai kata sahabatnya, maukah engkau memaafkan putramu Alqamah? Ibunya tiba-tiba menangis, meneteskan air mata. Kata ibunya, aku masih merasakan sakit atas perbuatan anakku. Tapi bagaimanapun dia adalah putraku, dia adalah anakku, maka aku maafkan kesalahan anakku. Singkat cerita, setelah ibunya memaafkan, para sahabat kembali kepada Alqamah. Maka dengan mudah Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha, la ilaha, la ilaha. Ternyata doa seorang ibu, hati seorang ibu itu bisa menentukan bagaimana nanti akhir kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Matakna ulah poho kanu jadi kolot. Jangan sampai lupa memuliakan, bahkan hati-hati kalau kita pernah menyakiti. Ada seorang sahabat lagi. Sahabat ini belum sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Namanya Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Seorang ini, pemuda ini diceritakan masyhurun fis sama wala masyhurun fil ar. Namanya terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Jadi namanya itu viral di langit tapi tak dikenal di bumi. Siapa namanya? Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Apa di antara kemuliaannya? Ternyata Uwais ini kebiasaannya adalah mengurus ibunya. Yang ibunya diceritakan sudah tua renta, matanya buta, kakinya lumpuh. Ibunya. Maka apa pekerjaan Uwais setiap hari? Menemani ibunya. Ibunya mau makan, diberi makan. Ibunya minta ditemenin, ditemenin.
Ibunya mau ajak ngobrol, diajak ngobrol. Sampai ketika pemuda lainnya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, Uwais tidak bisa. Kenapa? Karena Uwais sibuk ngurus ibunya. Apa jawaban Uwais? Aku tidak bisa pergi karena aku ngurus ibuku. Aku bersama ibuku, aku menemani ibuku. Singkat cerita, ibunya minta Uwais untuk berangkat haji ke Baitullah. Apa kata ibunya? Uwais, ibu ini ingin sekali berangkat ke Baitullah. Apa jawaban Uwais? Ibu, bagaimana caranya? Kan kalau berangkat haji harus punya unta, harus punya perbekalan. Sedangkan kita nggak punya. Gimana caranya? Kemudian Uwais berpikir bagaimana caranya. Maka kemudian besok pagi Uwais berangkat ke pasar. Di pasar Uwais membeli seekor lembu. Lembu itu keledai yang lebih kecil lagi. Belilah lembu itu yang berat awalnya 10 kg, kecil. Kemudian Uwais pelihara lembu itu. Uwais siapkan kandangnya di atas gunung. Uwais pelihara lembunya di samping rumah. Jadi setiap hari apa pekerjaan Uwais? Pagi-pagi Uwais ambil lembu itu di atas gunung, pelihara di samping rumah. Sore hari balikin ke gunung, pagi hari pelihara samping rumah, terus bolak-balik. Singkat cerita, sudah bertahun-tahun. Maka di tahun kemudian Uwais sampaikan kepada ibunya, "Ibu, ikuti kata-kata aku," kata Uwais. Apa kata ibunya? Ikuti kata Uwais. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ibunya menjawab, Uwais, kenapa engkau mengajak ibu baca talbiyah? Kata Uwais, ibu, aku ingin mengajak ibu berangkat ke Baitullah. Apa jawaban ibunya? Bagaimana caranya? Kita kan tidak punya unta, kita tidak punya perbekalan, kita nggak punya uang. Uwais menjawab, ibu, bertahun-tahun, berbulan-bulan, aku mengurus, memelihara seekor lembu yang kecil. Dulu awalnya 10 kg beratnya, sekarang beratnya sudah 100 kg. Sengaja aku siapkan kandangnya di atas gunung, aku pelihara di samping rumah. Sengaja ibu, agar apa? Agar tubuhku kuat, agar punggungku kuat, karena aku berniat untuk menggendongmu dari Yaman ke Mekah. Jadi Uwais itu ngurus lembu, latihan biar punggungnya kuat. Apa jawaban Uwais? Ibu, nanti aku siapkan kursi kecil, aku siapkan di atas punggungku. Nanti aku akan jadi kudanya, aku jadi untanya. Nanti engkau naik di atas punggungku. Maka ibunya diangkat, didudukkan di kursi punggungnya itu. Kemudian begini jalannya, ini tas, ini tasnya, perbekalannya, ini ibunya. Berjalanlah dari Yaman ke Mekah, dari kampung Qoran ke Mekah. Bayangin. Kata Nabi, dulu Nabi pernah menyampaikan, nanti wahai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kamu bertemu dengan seorang pemuda dari kampung Qoran, sampaikan kepada dia, dia itu masyhurun fis sama wala masyhurun fil ard. Dia terkenal di langit, namanya dikenal di langit, Allah kenal dengan dia, malaikat kenal dengan dia. Sampaikan kepada dia, kalau ketemu minta doa, karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya? Pemuda itu ciri-cirinya, kalau kamu lihat punggungnya akan banyak darah yang keluar dari punggungnya. Apa cirinya? Kalau dibuka bajunya, lihat punggungnya, keluar apa? Darah. Singkat cerita, ketika di Mekah, Uwais sudah sampai dari Yaman ke Mekah. Setelah beres haji, semua selesai.
Kemudian bertemulah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Kata Umar, "Man anta? Siapa kamu?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Ismi Uwais, saya Uwais." Umar ingat apa? Ingat kisah dari siapa? Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda namanya Uwais dari Yaman, dari Qarn dari Yaman. Tadi apa cirinya? Cirinya apa? Dibuka bajunya, lihat punggungnya, keluar apa? Darah. Maka kata Khalifah Umar, "Wahai pemuda Uwais, buka bajumu." Dibuka bajunya. Kenapa katanya? Buka saja. Dibuka bajunya, dilihatkan punggungnya, ternyata benar banyak keluar darah dari punggungnya. Kenapa Ustaz? Karena punggungnya itu berdarah hasil gesekan kursi akibat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Tadi pesannya apa? Kalau bertemu dengan dia, minta doa, karena doanya mustajab. Kata Umar, apa kemuliaanmu? Apa keistimewaanmu? Apa kehebatanmu? Kok bisa namamu terkenal di langit? Kemudian Umar melihat di sampingnya ada seorang perempuan yang sudah tua renta. "Siapakah perempuan di sampingmu itu?" Uwais menjawab, "Ini Ummi, ini ibuku." Ternyata Uwais punya kemuliaan. Apa kemuliaannya? Uwais senantiasa memuliakan ibunya. Uwais senantiasa menghormati ibunya. Uwais senantiasa menjaga ibunya. Uwais senantiasa menemani ibunya. Uwais senantiasa membahagiakan ibunya. Maka siapapun di antara kita yang membahagiakan ibu kita, Allah bahagiakan hidup kita. Siapapun di antara kita yang memuliakan orang tua kita, maka Allah muliakan kehidupan kita. Ibu, bapak, pak, adik-adik, ibu, mau hidup bahagia atau tidak? Mau hidup bahagia atau tidak? Mau hidup berkah atau tidak? Mau hidup bahagia tidak? Mau hidup lapang tidak? Mau rizki lapang tidak? Kuncinya, bahagiakan orang tua kita. Kuncinya, bahagiakan ibu kita. Maka pagi ini Ustadz datang ke tempat ini. Ini bukan tausiah, Abah mohon izin. Ini bukan tausiah. Ini membagi inspirasi dengan anak-anak adik-adik ini. Adik-adik jangan khawatir ya, jangan takut. Coba Ustadz mau tanya nih, adik-adik di sini. Siapa yang mau hafiz 30 juz? Turun. Siapa yang mau kuliahnya beasiswa? Mau nggak? Siapa yang mau kuliah beasiswa dapat gaji lagi kuliahnya? Siapa yang mau kuliahnya ke Timur Tengah? Siapa yang mau kuliahnya ke luar negeri yang lainnya? Nih, ini adik-adik sayang ya. Satu, muliakan guru kita. Kalau ketemu guru, cium tangannya. Minta sama guru kita, Abah, doain ya. Jangan banyak minta macam-macam, minta doa saja. Doain ya Abah, doain guru-guru yang lain ketemu. Doain ya. Ngucapin, Ustadz kita ngucapin doa. Ku Abah didoakan, Selesai hidup kita. Mau apa kita? Dan jangan lupa, kalau masih punya orang tua, hormati mereka. Mudah-mudahan semua kita, ibu nih yang di belakang, siapa yang punya anaknya mau jadi anak yang soleh? Siapa? Mau jadi anak soleh? Mau anaknya soleh? Sama, jangan lupa doakan anak kita. Ingat,
yang menjadikan soleh anak kita, kita atau Allah? Yang menjadikan anak kita pintar, kita atau Allah? Ibu punten, mata kita dua, ya, telinga kita dua, tangan kita dua, kaki kita dua, kemampuan kita jadi orang tua ada batasnya. Betul apa betul? Kemampuan kita jadi orang tua ada batasnya, tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Maka apa pesannya? Jangan lupa doakan anak kita. Bangun tahajud, minta sama Allah. Ya Allah, anak saya ya Allah. Sebutin namanya satu-satu. 1, 2, 3, siapa namanya? Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina kade. Jadi kolot, jadi orang tua, jangan bicara yang semena-mena, jangan juga. Kalau anak kita kalah, jangan dibilang nakal, jangan. Aktif banget. Ulah, bangor pisan ulah. Ari maneh bangor pisan hayang jadi preman ulah. Bisi jadi preman. Sebutkan we. Kamu teh aktif banget, mau jadi menteri gitu. Jadi doa yang baik-baik. Insya Allah doa orang tua yang soleh, doa orang tua yang ikhlas, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Ustadz mah pengen doa bareng, boleh apa enggak? Pengen doa bareng, yang hadir di sini silahkan kita angkat kedua telapak tangan kita. Angkat kedua telapak tangan kita, kita doa sama Allah. Tadi Abah sudah doa, Ustadz nambahin doanya. Mohon izin Abah. Mudah-mudahan doa-doa kita pagi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Satu, mata yang menangis karena dia bertaubat kepada Allah. Dua, mata yang senantiasa terbuka untuk berjihad, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kumpulkan kami semua pagi ini dalam rahmat-Mu ya Allah. Kumpulkan kami semua pagi ini dalam cinta-Mu ya Allah. Cintai kami semua yang hadir di pondok pesantren Mama Bakri Sadeng ini ya Allah, dalam cinta-Mu ya Allah, dalam ridho-Mu ya Allah, dalam rahmat-Mu ya Allah, dalam ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba yang banyak dosa hadir pagi ini, hamba yang sering berbuat maksiat hadir pagi ini, hamba yang tidak terhitung kesalahannya hadir pagi ini. Ya Allah, tatap kami semua dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha pemaaf, Engkau yang maha penerima taubat. Ya Allah, ya Allah, jangan keluarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami semua kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami ya Allah.
apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, dosa kami kepada ayah ibu kami ya Allah, dosa kami kepada bapa mama kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti orang tua kami ya Allah. Maafkan kami pernah menyinggung perasaan orang tua kami ya Allah. Maafkan kami belum bisa memuliakan orang tua kami ya Allah. Maafkan kami belum sempat membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami semua yang masih punya orang tua, yang orang tuanya masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami tidak menyakiti lagi ya Allah, tidak membantah lagi ya Allah, tidak melawan lagi ya Allah. Jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Rabb. Ya Allah, berikan kemampuan kami untuk bisa menggenggam tangan orang tua kami haji dan umroh ya Allah. Ya Allah, untuk kami yang orang tuanya sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Bapak Ibu hadirin, sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Kita doakan ibu kita. Pertama ibu kita, ibu, mama, ma. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibunya. Ya Allah, ya Allah, untuk ibu kami ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami ya Allah. Halalkan keringatnya, capeknya, lelahnya, mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah, sebagaimana ibu kami sayang kepada kami saat kecil ya Allah. Ayah, bapak, apa, sebutkan nama ayah kita masing-masing ya Rabb. Untuk ayah kami yang bernama, ya Allah, ya Allah, terima semua kebaikan ayahanda kami ya Allah. Capeknya, lelahnya mencari nafkah untuk kami ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajta. Tidak ada yang hadir pagi ini ya Allah kecuali yang sedang gelisah, sedang punya masalah, sedang tidak tenang hatinya ya Rabb. Kami mohon tenangkan hati kami yang sedang gelisah ya Allah. Kuatkan tubuh kami yang sedang lemah ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini yang sedang sakit, kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tidak ada yang hadir pagi ini ya Allah kecuali yang punya aib, Engkau tutup aib-aib kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tidak ada yang sedang sulit pagi ini ya Allah kecuali Engkau tutupi semua ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia.
illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berdoa untuk guru kami ya Allah, untuk orang tua kami ya Allah, untuk ayahanda kami ya Allah. Allahu yarham al-maghfirlah Mama Bakri ya Allah, beserta keluarganya sampai sekarang, beserta dengan keturunannya ya Allah. Guru kami yang masih ada ya Allah, Kiai Haji Abah Raud Bahar ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan umur beliau ya Allah, sehat afiatkan tubuh beliau ya Allah, berkahi pesantren dakwah harokah semua ya Rabb. Ya Allah, kumpulkan kami semua sampai ke surgamu ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah, rekatkan hati kami ya Allah, bersamakan kami di dunia sampai ke surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami murid-murid beliau ya Allah, kami yang banyak kurang, kami yang bodoh, kami yang tidak punya ilmu ya Allah, dekatkan hati kami dengan para ulama ya Allah, ulama yang istiqomah di jalanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang mampu menenangkan hati kami, sandaran kami, tempat kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah, jaga kami semua ya Allah, lindungi kami semua ya Allah, sehat afiatkan kami semua ya Allah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim.